Oke, teman-teman semuanya. Jadi kala itu teman-teman saya tuh udah pada sukses semuanya, Kak JJ. Sangat-sangat sukses. Bahkan ada yang sampai punya SPBU. Dan udah jadi diplomat, right? Itu jomplang sekali ya. Sangat bahkan. Jadi mereka itu sedikit menjauh dari saya, nggak pernah lagi yang namanya ada komunikasi segala macam. Di situ saya berpikir kala itu ya, wah ini orang jahat banget gitu, nggak mau lagi berkomunikasi dengan saya, mentang-mentang saya tidak punya profesi yang seperti mereka, seperti itu ya Kak JJ ya. Tapi ternyata di sini energi bermain Kak JJ. Orang-orang yang sudah memiliki ekonomi yang nyaman, energi mereka itu konsisten, tenang, santai, kayak gitu. Ya, belum lagi dari environment sekitarnya, makanannya, pakaiannya, wewangiannya, tempat dia tinggal, teman-teman yang dia di sekelilingin dia, kayak gitu. Berbeda dengan saya yang kala itu lagi ojol, nggak akan nyambung, ketemu pun nggak akan nyambung. Jadi kalau ditanya apakah overthinking, yes, overthinkingnya di situ. Lalu titik baliknya adalah ketika saya nganterin kopi. Perempuan, kala itu dia pekerja kantor, dia cantik sekali, rapi, bersih, wangi. Kala itu lagi terik, panas, dan saya sadar di situ saya sedikit ya namanya wangi matahari ya. Dan untuk seorang perempuan itu kalau menurut saya kurang ya, apalagi saya termasuk orang yang suka menjaga kebersihan, wewangian kayak gitu ya kayak. Jadi ketika ketemu dengan seseorang yang begitu saya kagumi untuk ke diri saya, Kak JJ, di situ saya ngerasa kayak, apakah aku akan selamanya di titik ini? Ketika saya saya jalan sampai 1 kilometer, hanya mengantar kopi dengan ongkir cuma 8.000. Kalau 8.000 dipotong berarti sama saya cuma 5.000. Jalannya sampai 1 kilo. Untung sapamnya baik, nggak bayar ini parkir. Kalau bayar parkir mungkin cuma ketika saya ngeliat dia, saya ngasih dia, senyumnya sumringah kayak gitu ya Kak JJ. Kenapa ya aku nggak bisa kayak wanita ini kayak gitu? Bedanya apa? Aku S1, aku nggak goblok gitu lah. Aku pintar. Bedanya apa aku dengan dia kayak gitu? Aku ngelihat pakaiannya bersih, wajahnya sumringah, terus ramah, nyapa juga ramah segala macam. Apakah karena aku terlalu sering overthinking sehingga aku jarang tersenyum? Dari situ dimulai Kak JJ. Saya nggak mau yang namanya etika bisnis. Quantum jam itu adalah saat dimana kita melakukan awakening, tapi yang luar biasa Kak JJ. Titik dimana kita ngerasa kita mau lompat dari hidupan kita yang 4D masuk ke 3D kita, kayak gitu. Itu terdengar aneh untuk sebagian orang yang belum wake up, belum bangun dari dunia lamanya, dunia malas-malasannya, ya menyalahkan orang lainnya, kamu nggak akan bisa jadi, nggak akan nyambung omongan saya, kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang merasa sudah muak, kalau orang luar bilang ini ilmu disgusting. Jadi kalau di Indonesia atau ya Asia bilangnya quantum jam. Tapi kalau orang luar negeri bilangnya ini adalah ilmu disgusting. Disgusting theory. Kayak gitu. Dimana Kak, saya merasa sudah muak kayak gitu loh Kak JJ. Muak sampai di titik mana saya nggak mau lagi hidup di dunia itu. Dan aku juga sempat mendengar dari beberapa temanku juga, kalau memang perubahan itu sedikit sekali yang bisa terjadi hanya karena nonton motivasi atau hanya dengar dari cerita orang. Betul. Semuanya harus mulai dari diri kamu. Yes, it is. Kamu udah merasa cukup, kamu pengen upgrade, Betul. baru itu bisa terjadi. Betul. Jam 1 saya pulang lagi ke rumah. Gak peduli saya dari Tangerang, gak peduli saya dari Gading Serpong, mau dari manapun, saya harus pulang ke rumah. Karena perharinya saya cuma punya 10.000 per hari. Dan di setiap jalan saya akan melihat banyak sekali restoran, dan saya selalu berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabbiku, suatu hari aku akan masuk ke restoran ini. Ya Allah ya Rabbiku, bagus banget restorannya, ya Allah aku mau masuk ke situ. Jadi setiap perjalanan saya ngerasa saya bahagia meskipun saya dalam keadaan lapar. Saya lapar sekali, bahkan dari Tangerang ke Kelapa Gading itu jauh loh. Iya dong. Jauh, bahkan ketika nih ya Kak JJ, mohon maaf, saya nyampe di Tangerang jam 2. Saya belum sempat pulang. Saya nyampe di sini jam 4, baru saya bisa makan siang. Saya nggak akan bisa makan di luar karena memang tidak ada uangnya, tidak ada ininya. Jadi kalau ada orang yang ngeluk saya, Kak Roma, kakak kan nggak ngerasain, I have.
Tapi mungkin tidak seburuk ya apapun lah, siapapun yang di luaran sana. Mungkin ada yang mau ngadu nasib lebih buruk dari saya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saya akuin, iya saya memang tidak merasakan apa yang kamu rasakan kayak gitu. Tapi itu works, Kak Cici. Oke. It Jadi ada works. 4 ya Kak. Yang tadi Terakhir baru 3 eksekusi tuh, dong. baru 3. Terakhir eksekusi. Oke, terakhir eksekusi. Yes, usaha eksekusi itu terakhir. Baik. Jangan takut. Apalagi tadi kamu cerita Iya. waktu kamu di Gading pada saat itu Iya, Kelapa dengan outfit yang berbeda. Sangat. Sekarang Iya. kepentingannya berbeda untuk datang ke Gading. Oh, Masya Allah. Dengan Kalau segala hormat, terima kasih Peepers. Ya. Tolong di like. kalau bisa menyapa I see. Roma yang dulu Kak. Ya. Roma yang masih keliling nunggu orderan, yang masih panas-panasan jalan Iya, iya, berkilo-kilo. iya. Oh, terima Kira-kira kasih loh. Kira-kira apa Ini Kak yang Jeje, Kak Jeje mengizinkan saya. Oh, dengan senang hati Kak. Ada yang ingin disampaikankah dengan Roma pada saat itu? Ya. Hey bro. We make it. Oh my God. We fucking make it. Thank you. Thank you for not giving up. Terima kasih kamu tidak menyerah ya. Everything you do, apapun yang sudah kamu lakukan, kamu usahakan, you never cry, kamu tidak pernah menangis, kamu tidak pernah mengeluh, just fucking get it. Oh my God, oh my God. Good job, Roma. Good job. Cuman satu kata yang aku ingin ucapkan kepada teman-teman. Self love itu bukan keegoisan, bukan. Self love itu adalah tentang dimana kamu menerima who are you. Siapa kamu? Dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Dari kesalahan, kegagalan, kecacatan, ketidakberuntungan, ya, kesalahan masa lalu, segalanya yang negatif, bahkan sampai kelebihan yang kamu miliki. Kamu harus menerima itu semua. Semuanya. Ketika kamu sudah menerima segalanya ini, maka kamu akan bisa melihat POV yang berbeda dari kamu yang sebelumnya. Segala sesuatu di muka bumi ini akan berubah, berotasi. Ya, anginnya akan terbang ke arah kamu. Ya, akan membuka segala sesuatu yang selama ini tertutup dari diri kamu. Seperti apa Kak Roma? Pertama, kejeniusan yang kamu miliki. Ya. Kedua, pesona kamu akan terbuka demi apapun. Saya bukan orang yang cantik, tapi if you look at me, semakin lama you will like me. Kenapa? Because I love myself. Aku mencintai diriku sendiri, aku menyukai diriku sendiri, aku nyaman dengan diriku sendiri. Dan energinya akan mengeluarkan frekuensi. Dan frekuensi ini kamu mau atau tidak, kamu akan mulai tertarik dengan aku. Kepada kita, do what you want to do. Kalau kamu ingin merubah takdirmu, maka rubahlah dari dalam diri kamu sendiri. Tidak akan berubah nasib seorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Aku baru paham kalimat itu sekarang di sini ketika saya mulai belajar self love, manifestasi dan all of attraction. Dan yang terakhir Kak JJ, all of attraction itu adalah prinsip. Guys, law of attraction itu bukan ilmu santet. Bukan ilmu ngepet, bukan ya. Ini selaras dengan agama. Kenapa aku bilang selaras dengan agama? Ini hanya prinsip Kak JJ. Karena orang luar tidak, mohon maaf, mereka kebanyakan itu tidak ada agamanya, right? Tidak ada agama di sana. Jadi mereka tidak tahu mengungkapkan apa itu ikhlas, syukur segala macam. Mereka buat ilmu baru dalam sebuah prinsip law of attraction, ilmu tarik menarik. Sedangkan kalau didefinisikan law of attraction itu adalah ketika kamu mengikhlaskan, ketika kamu bersyukur, maka rezekinya akan semakin banyak datang kepada kamu. Sebenarnya prinsip law of attraction itu Kak JJ. Kita fokus ke mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita fokus bersyukur tentang apapun yang ada di dalam hidup kita, lalu kita menyeting tujuan. Ingat guys, ketika keyakinan ditambahkan dengan rasa syukur, ya, lalu dibungkus dengan tujuan, maka manifestasi kamu akan terjadi seakurat gravitasi bumi. Oke. Guys, kalau kamu bermain law of attraction KJJ, tidak ada yang namanya kita menunggu. Semakin ditunggu semakin dia nggak datang. Jadi ketika saya menginginkan sesuatu, misalnya saya melakukan afirmasi visualisasi, saya dapat dalam seminggu ini 50 juta kayak gitu. Saya ngebayangin rekening saya muncul ting gitu di HP saya itu ting ada angkanya tuh. Saya ingat betul tuh. Ketika BCA nongol gitu ya kan ting kayak gitu kan. Ada ya kayak pop-up-nya. Guys, ingat. Memori kayak gitulah yang harus diperbanyak, bukan memori mantan.
Itu suara salah satu healing sound ya Kak? Ya, ya, ting 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 kayak gitu. Oh my god. Jadi ketika saya melakukan visualisasi kayak gitu, ya Allah bahagia banget dapat kayak gini gitu. Enak kali ya Allah kalau ini datang di minggu ini. Tapi nggak apa-apa ya Allah kalau nggak di minggu ini nggak apa-apa di minggu depan tapi di double ya Allah. Ibaratnya kayak gini, kita tidak menuntut, kita hanya memberitahu. Misal kita sudah memberitahu, misalnya kayak kalau ketika kita minta kepada pasangan, kepada ibu, kepada orang tua, kita bilang, mama saya mau kamera yang ini ya. Kalau boleh detailnya yang ini. Kalau mama ada rezeki kayak gitu. Kalau nggak bisa bulan ini, bulan depan juga nggak apa-apa kok. Atau yang lebih tinggi spesifikasinya nggak masalah kok. Misalnya kayak gitu. Itu kan tidak ada menuntut ya kayak. Orang tua akan pasti lebih berusaha untuk memberi kepada kita. Ini apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi Sang Pencipta, Kak JJ. Dan orang kebanyakan lupa Kak JJ, kalau manifestasi ini bukan hanya sekedar meminta. Kamu juga harus membayar. Pertama, kamu harus percaya. Kalau kamu ragu-ragu, mending udahan. Jangan ragu-ragu, itu pasti terjadi. Hanya saja mereka menunggu waktu dalam prosesnya. Misalnya kayak gini Kak JJ, kita minta uang sekitar 10 M deh. Tapi value kita belum ke angka situ. Jadi Allah menunggu dulu sampai kita pantas menerimanya. Jadi kalau misalnya nih kamu melakukan manifestasi, kamu harus, usahanya kan ada ya terakhir. Usahanya itu adalah memantaskan diri kamu. Jadi kamu bertindak bukan menunggu. Ada orang Kak JJ, dia pengen sesuatu rezeki. Tapi dia tidak memantaskan diri untuk nominal yang dia minta. Kayak gitu Kak JJ. Itu yang salah. Jadi kalau kita melakukan manifestasi, apapun itu, uang kah, perusahaan kah, istri kah, suami kah, pekerjaan kah, kita harus mulai seolah-olah dia sudah mau datang. Seolah-olah dia akan segera datang. Kayak gitu Kak JJ. Misal kamu pengen uang miliaran, tapi pertama, kamu tidak suka membaca. Bisnis apa yang harus kamu persiapkan? Kamu tuh mengulik apa? Berpakaian seperti apa? Cara salaman dengan, ada loh, teman-teman ada loh cara salaman dengan partner, cara duduk, tata makan, cara berbicara, itu ada. Kita harus belajar kayak gitu. Jadi kayak kita bersiap gitu loh Kak JJ. Kalau misalnya kayak perkataan Kak JJ tadi untuk balance, mungkin karena saya fokusnya untuk tetap maju ya. Saya bukan orang yang neko-neko, menye-menye, nggak jelas kayak gitu. Jadi bersiap. Yang cepat-cepat aja karena dunia ini berputar guys. Dunia ini tidak menunggu kamu. Oke? Dunia ini berputar kalau kamu berputar. Kalau kamu nggak berputar, dunianya nggak akan berputar. Ketika teman-teman baru bangun pagi, setiap pagi, ya ini adalah nasihat. Kalau kamu lakukan, maka kamu beruntung. Kalau kamu nggak lakukan, ya maka di situ aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang berubah. Cuman tolong dilakukan. Ketika kamu membuka mata, sebelum kamu membuka mata, di saat kamu bangun tidur. Itu masih antara, kamu masih di awang-awang. Jangan salah, ketika seseorang sedang dalam keadaan mau bangun tidur, matanya belum dibuka, dia masih di awang-awang, itu kamu masih ada dalam dimensi di mana ruh kamu dan fisik kamu itu masih belum kayak gitu. Di sini ada rongganya Kak JJ. Dan di saat itu bayangkanlah apapun yang ingin kamu bayangkan, ya jangan yang jorok-jorok. Yang luar biasa, mau itu uang, mau itu pasangan, mau itu jodoh, mau itu, jangan mantan ya. Jadi apapun lah, yang baik-baik, rumah, pekerjaan, bayangkan kamu sudah dapetin itu, bayangin kamu sudah sampai di tangan kamu, nikmatin, enjoy it, rasakan bahagianya. Karena manifestasi itu ada satu pelajaran, makan secukupnya, olahraga secukupnya, bahagia sebanyak-banyaknya. Bahagiakan diri kamu. Berbahagialah ketika kita melaksanakan ini Kak. Ini afirmasi loh. Kita ngebayangin kita jadi orang yang sangat percaya diri. Kita ngebayangin kita jadi orang yang sangat cantik, sangat beruntung. Lalu kita buka mata, kita langsung kerasa bahagianya. Alhamdulillah. Lalu setel musiknya, rapiin tempat tidurnya, olahraga sambil joget atau gimana. Jadi kayak memulai hari, itu afirmasi. Itu afirmasi, tapi dengan tindakan. Jadi ketika kamu ingin menuliskan afirmasi, ucapkanlah, aku, kalau yang belum selesai dengan dirinya ya, aku selesai dengan segala sesuatu yang ada dalam hidupku di hari ini, di masa lalu, dan yang sedang aku alami. Meskipun itu baik
ataupun buruk, aku terima. Aku ikhlaskan segala rasa, mau itu sakit, mau itu bahagia. Dan aku ingin hari ini dan ke depannya kita menjadi orang yang lebih luar biasa, kita menjadi orang yang lebih beruntung, kita menjadi orang yang lebih bahagia. Semoga kita selalu bersama dan tidak terpecah belah di dalam diri kita sendiri sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kamu nggak mau nuliskan apa yang kamu inginkan, tuliskan apa yang kamu impikan. Ini kayak kamu berbicara antara kamu, fisik kamu, jiwa kamu, dan pikiran kamu. Karena kita ada 3 orang, Kak. Iya. Jadi 3 ini harus selaras. 3 ini harus selaras. Jadi di saat kamu meminta sesuatu, kalau belum dikabulkan, itu kemungkinannya 3. Iya. Yang pertama belum saat ini. Iya. Yang kedua bukan dengan cara ini. Iya. Yang ketiga, aku punya sesuatu yang lebih baik dari ini. Jadi terima kasih sudah diingatkan kembali ya. Tidak ada opsi negatif di situ. Oke. Jadi jangan berpikir yang enggak guys. Ketika Allah tidak mengabulkan apa yang kalian inginkan, no. Hanya saja waktunya belum tepat. Atau kamu diberikan yang lebih jauh luar biasa. Amin. Kayak gitu. Oke? Oke. Kalau kamu sendiri Kak Roma, bagaimana cara menjaga atau mengontrol energi hari-hari? Saya akan selalu melakukan hal yang membuat saya bahagia. Misalnya baca komik. Jadi bisa dibilang saya termasuk orang yang suka baca komik. Saya lebih suka melihat gambar daripada tulisan. Kalau dibilang Kak Roma suka baca novel, enggak sesuka saya baca komik kayak gitu. Itulah kenapa ketika saya tahu saya suka baca komik, saya akan mencari tahu mana nih referensi komik yang bagus kayak gitu. Saya suka baca buku, saya cari tahu mana nih referensi buku yang bagus. Buku ilmu ya guys ya, bukan novel. Tapi nggak apa-apa, novel kalau dia ada ilmunya nggak masalah ya. Nggak apa-apa Kak juga JJ. buat selingan Kak. Iya betul, selingan nggak apa-apa, asal jangan utama. Apalagi yang melo-melo, aduh. Sekarang tuh juga ada istilah toxic energi Kak. Saya baru tahu itu. Menurut kamu toxic energi ini beneran real atau ini cuma label aja supaya kita itu menghindar, gampang untuk menghindari orang? Oh, I see. Itu nyata kok. Energi itu menular. Kalau misalnya kamu merasakan memang tidak cocok, ini tergantung Kak JJ sebenarnya. Ini saya runtut ya Kak JJ ya. Jadi biar jangan ada salah paham. Ketika kita melakukan perubahan guys, kita mulai membaca buku, kita mulai afirmasi, kita mulai melakukan hal-hal yang positif, energi kita akan berubah. Tempat yang dahulunya nyaman menjadi tidak nyaman. Tempat yang dahulunya kita bisa kayak gini nih, setelah kita berubah energinya, itu akan mulai renggang. Kayak gitu. Dan itu menyakitkan. Yes it is. Yes it is. Karena Allah memberi kamu bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu butuhkan. Setelahnya kamu harus mengupgrade orang-orang di sekitar kamu. Itulah kenapa kalau kita mengupgrade diri, tantangan yang paling pertama adalah perpisahan. Dan mudah-mudahan kita yang ada di dalam ruangan ini membuatkan afirmasi siapapun yang berada di samping kita mengikuti perubahan yang kita lakukan. Jangan lupakan mendoakan orang yang di samping kamu agar mereka sama-sama melangkah bersama kamu beriringan. Karena energi itu menular, itu betul. Apakah ada toxic energi? Yes. Kalau misalnya kita fokus ke daerah perkantoran gitu ya, karena memang yang paling banyak. Jadi lingkungan, perumahan kayak gitu, dan kantor, yes it is. Lakukan afirmasi kalau misalnya kamu, bukan afirmasi aja, manifesting kalau kamu nggak bisa pindah saat ini juga dengan lingkungan kantor kamu kayak gitu. Lakukan manifestasi. Jadi saya pun dari sekarang kalau misalnya nih, bahkan tiket untuk masuk ke seminar saya itu menyaring energi. Oh iya? Yes it is. Gimana cara kerjanya tuh Kak? Dengan itu pembayaran tiket Kak JJ. Orang-orang yang datang ke seminar itu kan beli tiket ya. Pasti ketika beli tiket ada yang sampai ngomong kayak gini, Kak Roma, tunggu saya akan beli. Saya akan datang dan saya akan berjumpa dengan kakak. Ada orang kayak gitu. Dan ada satu lagi, Kak mahal banget sih, makin kaya lah kakak kayak gitu. Dia nggak tahu sewa hotelnya berapa. Padahal itu bukan di uangnya, tapi orang-orang apakah pikirannya tetap positif ketika dia memberi? Ketika dia memberi tiket, itu uangnya kemana-mana loh Kak. Pertama,
pergi ke hotel. Hotel itu kan punya para pegawai yang butuh untuk digaji. Catering, chef, butuh digaji. Itu kan jatuhnya lebih kepada sedekah. Jadi uangnya berputar. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ikut seminar saya itu Kak JJ, itu setiap orang alhamdulillah mensedekahkan beras saya buat. Karena menurut saya keberhasilan saya tidak lepas dari doa-doa orang yang ada di sekitaran saya. Karena dulu saya sangat-sangat sulit untuk makan. Jadi saya berharap ketika saya naik ke atas memiliki dampak kepada orang-orang yang banyak. Selain mencari kebahagiaan kamu, carilah apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Karena semesta ini akan menaikkan dengan cepat orang yang memiliki nilai untuk orang banyak. Kuncinya di situ Kak JJ. Aku setuju. What you can give to other people. Misalnya nih kayak Kak JJ. Kak JJ memberikan ilmu banyak kepada orang lain, mengundang orang-orang untuk menyebarkan ilmu lebih luas lagi. Ini manfaat. Ini manfaat. Inilah yang saya maksud manfaat Kak JJ. Dan orang-orang seperti ini akan naik jauh lebih cepat. Amin. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang itu ilmu cheat, yes it is. It is. Kalau sekarang alhamdulillah ayo berteman lagi. Kita udah selaras. Ayo kita bermitra sekarang. Iya, ayo sekarang kita bermitra dan berteman. Karena saya sudah bisa berbicara apa yang ingin kalian bicarakan. Jadi saya tidak lagi kebanyakan mengeluh. Kita bisa membicarakan tentang tujuan dan impian. Karena ada loh Kak, ketika kita berteman dengan seseorang, ketika kita membicarakan impian, kita dikatain flexing. Kita bicarain tentang pekerjaan kita dibilang flexing. Apapun yang kita bicarakan, semuanya flexing. Nah, ini kan energinya belum nyambung nih. Nanti ketika mereka sudah bertumbuh, ya, dan ketemu lagi sama kita, dan ketika kita berbicara sudah nyambung lagi, itu energinya udah mulai berbaur. Benar, seperti yang kata Kak JJ, mungkin sekarang tidak selaras, mungkin esok hari bisa selaras. Kalau orang yang mau belajar. Oke. Kalau bisa jujur nih Kak, ada gak sih bagian dari self love dan juga manifestasi ini yang menurut kamu overhype, terlalu dilebih-lebihkan, yang kayaknya kalau dari pandangan kamu kayaknya nggak segitunya juga deh? Kalau menurut saya itu setiap orang itu punya caranya masing-masing ya Kak JJ. Kalau saya lebih kepada fokus, saya mengasah fokus. Kalau orang mungkin dia fokusnya ke tulisan, dia tulis ini, dia tulis itu, terus dia melakukan itu sampai 369 kayak gitu. Setiap orang bebas melakukan apapun yang pengen dia lakukan, bebas. Lakukan aja, praktekin aja, dan perhatikan mana yang bagus buat kamu. Karena setiap manusia itu punya rumusnya masing-masing. Tapi kalau ditanyakan apakah itu berlaku untuk aroma, enggak, karena saya orangnya eksekutor. Saya nggak mau berlama-lama untuk menulis, saya orangnya eksekutor. Jadi ketika saya ingin sesuatu maka saya akan kejar. Saya udah tulis, saya udah jurnal, and then what can I do for get it? Apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan hal tersebut, kayak gitu. Jadi ada orang yang intuisinya itu memang sudah dilatih ya Kak JJ ya. Ada orang yang intuisinya itu lebih condong ke negatif. Ada orang yang intuisinya lebih condong ke positif, kayak gitu. Itu memang sudah root kita dari lahirnya atau bagaimana? Enggak, ini ada dari ABS, alam bawah sadar. Ada di nervous system kita. Jadi kalau kita terbiasa berkata, kayaknya hujan deh. Hujan. Itu positif ya. Itu positif ya Kak. Tapi ketika dia berkata seperti ini, aduh kayaknya hujan ya, tapi gak hujan. Karena dalam pikirannya, dia berpikir kayak gini, kayaknya hari ini gak akan hujan. Kayaknya hari ini akan hujan, tapi kayaknya lebih gak ke hujan deh. Dia lebih mengutarakan kalimat negatif. Gimana ngomongnya ya? Ada orang yang berharap hujan tapi hujan. Ada orang yang berharap tidak hujan tapi langsung hujan, kayak gitu. Jadi dia berharap positif tapi yang terjadi negatif. Dan ini intuisinya lebih ke negatif. Ketika kita selalu tidak berekspektasi pada kalimat negatif, maka itu akan sering terjadi. Tapi ketika kita tidak berekspektasi pada kalimat positif, maka kalimat-kalimat positif kita akan sering terjadi. Ini yang saya maksud tadi, soal intuisi negatif dan intuisi positif. Kamu menjadi orang yang percaya diri, kamu memvisualisasikan ya diri kamu yang sudah menjadi orang yang percaya diri, itu betul. Kamu tulis, kamu adalah orang yang percaya diri. I am the best. Aku adalah orang yang percaya diri. Aku adalah orang yang percaya diri. Aku adalah orang yang percaya diri. You have to talk about like that. Beli cermin sebesar itu. Serius kan? Aku percaya diri.
aku cantik. Itu simple, tapi otak kita langsung ke trigger kan. Oh, lu bahagia? Oh, kamu bahagia dengan hal-hal yang seperti ini? Oke, ayo kita tarik hal-hal yang seperti itu ke dalam diri kamu. Dan melakukan afirmasi ketika bangun tidur tadi adalah titik di mana kamu bisa menyeting ulang identitas lama kamu yang ada di alam bawah sadar kamu dengan lebih leluasa. Berarti kata kuncinya di sini adalah yakin dan percaya. Betul. Karena hidup kita di sekarang, realita kita yang kita alami di hari ini adalah hasil dari apa yang kita yakini. Keyakinan paling terkuat di dalam diri kita. Dan kehidupan yang saya jalani di hari ini, realita yang saya dijalani di hari ini, karena saya yakin saya adalah orang yang luar biasa menurut saya bermanfaat, saya punya ilmu, saya punya yang bisa di-sharing untuk orang banyak, dan saya punya apa ya namanya ya, punya cinta, punya ilmu, punya apapun yang bisa saya sharing untuk orang lain, sehingga orang lain lebih bahagia hidupnya, lebih sukses hidupnya. Dalam law of attraction itu ada 5. Yang pertama itu adalah syukur. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah self love. Yang keempat adalah bahagia. Yang kelima adalah usaha. Ingat, yang pertama adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita sudah mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta atas apapun yang sudah kita rasakan, kita miliki, dan kita diizinkan untuk memimpikan segala sesuatu yang kita impikan. Lalu kita ikhlaskan. Ibaratnya kayak gini, kalau kita ingin sesuatu, mata uangnya adalah percaya. Percaya, yakin, dan usaha. Ini adalah mata uangnya. Dan ketika kita mengikhlaskan, mata uang ini kita berikan kepada Sang Pencipta. Ini sebagai bayarannya. Dan ketika kamu tidak mengikhlaskan bayaran yang seharusnya yang kamu beri kepada Sang Pencipta, itu kamu tarik lagi. Terjadi enggak? Ketika kita beli sesuatu, terus kita kasih uangnya, lalu kita tarik kembali uangnya, apakah kita mendapatkan barang yang ingin kita beli? Enggak. Ikhlas itu sebenarnya kayak gitu, analoginya seperti itu. If you want something, ya usahakan, yakini, percayai, lalu ikhlaskan, udah selesai. Kayak kata Kak JJ tadi, kalau Allah nggak ngasih, kalau Sang Pencipta tidak memberi, ya udah berarti akan diberikan yang jauh lebih luar biasa. Percayanya kayak gitu aja. Mindset itu harus dilatih sih Kak. Itu harus Kak JJ. Iya. Ingat tadi yang saya ucapkan Kak JJ, realita kita di saat ini adalah hasil dari keyakinan yang paling dominan di dalam hidup kamu. Kak, menurut kamu kita benar-benar bisa sepenuhnya merubah nasib nggak sih Kak? Bisa, Oke. harus dong. Tentu. Ini saya kasih contoh ya. Misal kayak gini, aku nggak peduli sama orang yang berdebat denganku, bodo amat. Benar, literally aku nggak peduli. Buat yang percaya aja dan buat yang tahu-tahu aja. Ini contoh ya, ini saya kasih contoh. Kamu, ini adalah kamu. Takdir kamu ya, diberikan Allah tuh banyak. Ya, banyak, mengelilingi kamu. Dan sifatnya itu randomness. Bahasa Indonesia random. Mereka ini bersifat random. Ya. Takdir yang bersifat random ini, mereka akan berhenti bersifat random ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, Kak. Dan ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, mengeluarkan energi dengan frekuensi yang tinggi, takdir ini yang akan masuk ke dalam hidup kita adalah yang terbaik. Baiknya Allah di situ. Jadi ketika kita dalam energi yang negatif, randomness-nya ini yang akan masuk ke dalam hidup kita ini semakin tinggi. Jadi random aja gitu loh masuk takdirnya gitu. Mana ini yang pengen masuk ke dalam hidupnya. Tapi kalau kita mau yang paling terbaik masuk ke dalam hidup kita, memberhentikan sifat randomness itu, kita harus menaikkan energi kita. Lebih ke arah positif. Ini neuroscience. Begitu juga dengan sebaliknya ya Kak. Iya. Kalau energi kita rendah, Iya. yang terburuk akan terjadi. Iya, dan ini dipelajari di kalau nggak salah kemarin tuh aku ikut seminarnya tuh apa yang namanya mekanika kuantum. I don't know, yang penting ada kuantumnya. Itu langsung saya tercengang Kak JJ. Oh, berarti ini yang Allah maksud. Tidak akan berubah nasib seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Artinya kamu kalau mau merubah nasib kamu, naikin frekuensinya, naikin energinya, biar randomness-nya itu berkurang sehingga takdir terbaik bisa masuk ke dalam hidup kamu.
That's it guys. It's simple. Hmm. Buat teman-teman semuanya yang ada dalam ruangan ini, jikalau kamu sedang tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kamu, lakukanlah segala sesuatu untuk diri kamu terlebih dahulu. Fokuslah terhadap diri kamu dulu. Lakukan perubahan terhadap diri kamu dulu. Cintai diri kamu dulu. Ya, lakukan self love. Kamu bisa searching tuh. Tadi aku udah bilang tinggal hanya 19 lembar. Ada di link di bio aku. Di situ baca Iqra. Ada di situ petunjuknya. Apa yang harus kamu lakukan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Kak Roma aku nggak punya uang untuk beli, oke. Kamu bisa melakukan apapun, healing dulu, terima diri kamu dulu, lalu lakuin apa yang menjadi hobi kamu, benar-benar fokus nikmati hidup kamu dulu. Ketika kamu sudah diambang frekuensi tinggi, ya kamu sudah ada di situ, udah bahagia, kamu akan mulai bisa melihat segala sesuatu tuh jauh lebih jelas. Ibaratnya kacanya dibersihkan dulu supaya kamu bisa melihat ke depan, kayak gitu loh Kak. Dan kebanyakan orang terlalu fokus pada tujuan hidup. Orang fokus banget pada tujuan hidup sebelum mereka melihat diri mereka sendiri. Lihat dulu diri kamu secara full. Nanti tujuan itu akan muncul dengan sendirinya. Perbaiki dulu dari dalam. Oke. Dunia berputar ketika kita berubah. Dunia itu berubah ketika kita berubah. Dunia nggak akan berubah kalau kita nggak berubah. Jadi kita dulu baru dunianya.